Luar biasa. Miss Lena, Miss Artika mau nanya nih. Ya Miss. Miss Lena selama 2021 masih suka nggak marah-marah di rumah? Enggak lagi dong Miss, kan tahun baru. Wah keren. Teman-teman Joy Kids, masih suka nggak ngambek-ngambek di rumah? Jangan. Pasti nggak suka lagi ya karena Miss Lena. Kita kan udah masuk 2021 nih. Kita sudah berkemenangan Miss Lena. Kita sudah menjadi pemenang ya Miss. Bahkan Firman Tuhan bilang kalau kita itu adalah orang yang lebih dari pemenang. Nah teman-teman Joy Kids, di tahun 2021 pastikan kita semakin bersuka cita karena kita orang-orang yang menang. Yuk semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa. Miss Lena bawa kita dalam doa. Oke Miss. Tuhan Yesus, kami panjatkan terima kasih kehadirat-Mu ya Bapak karena kami masih bisa berkumpul kembali untuk menyaksikan ibadah online kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau sertai ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Semua bersuka cita, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mari menari buat Tuhan Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Wah, Miss Lena, Sukacita ya Miss. sukacita kita tapi Miss Artika pengen nih teman-teman Joy Kids lebih lagi antusias muji Tuhan. Iya. Karena ini belum keringatan kan. Teman-teman Joy Kids pasti belum keringatan ya. Kita mau lebih antusias lagi muji Tuhan. Kita mau melompat lebih dahsyat lagi. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, maka kita harus bersyukur memuji namanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, Tiada terselami. tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup
kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertika. Lebih lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertika. Siapa? Yesus Tuhanku. Na 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 na. Na na na. Lebih lagi. Yes. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa muji Tuhan ya. Semua teman-teman Joy Kid boleh kembali duduk. Dengan segenap hati kita mau datang kembali menyembah Tuhan. Ambil posisi yang baik. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan. Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku, rancangan
Tuhan Yesus. Banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Rancangan-Mu sungguh indah bagi kami, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Itu sebabnya kami datang bersyukur bagi Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami cintai, saat ini kami Tuhan mau buka hati kami untuk dipuaskan oleh firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang mengajari kami, menguatkan kami, meneguhkan kami setiap anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berikan waktu ini, kami berikan hati kami untuk diberkati lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Joy Kids, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa dengan teman-teman Joy Kids hari ini di tanggal 10 Januari 2021. Di ibadah kita hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum judulnya, kita akan buka dulu Alkitab ya. Buka di dalam Roma 8 di ayat yang ke-37 sampai dengan ayat 39. Saya akan bacakan ya buat teman-teman Joy Kids semua. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Jadi judulnya untuk minggu ini saya ambil adalah lebih dari pemenang. Luar biasa ya. Firman Tuhan ini sangat dalam dan sangat luar biasa saya rasakan ya. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi orang-orang pemenang? Ya, pertama yang harus kita ketahui adalah rahasia kemenangan kita. Ya, siapa rahasia kemenangan kita teman-teman semua? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bulan lalu Desember 2020 kita memperingati kelahiran Tuhan, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa setan, ya. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya, Ibrani 2 ayat 14 dan ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi peringatan yang kita lakukan adalah salah satu sumber penghargaan kita kepada Allah Bapa di surga. Karena apa? Karena Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk apa? Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Kemudian dikatakan lagi dari apa? Dari perhambaan si iblis. Itu dia teman-teman semua. Jadi supaya kita menjadi orang-orang pemenang, kita harus tahu siapa memberi kita kemenangan itu. Makanya tadi pertama adalah mengetahui rahasia siapa yang memberi kemenangan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dengan kematiannya di kayu salib, buat apa? Buat menebus kita dari dosa dan jeratan maut. Luar biasa. Poin kedua, ya, untuk mengetahui kita menjadi orang-orang pemenang adalah kita harus mengetahui siapa musuh kita. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan orang di sebelahmu, tetangga atau siapa, bukan. Musuh kita adalah iblis. Ya. Iblis yang tidak kelihatan. Makanya dikatakan Tuhan,
musuh kita bukan darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh yang ada di udara. Kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, bahwa kita semua menghadapi persoalan yang sama. Ya, iblis itu tidak nampak, ya, tidak kelihatan oleh kita. Ya, dia datang dalam bentuk apa? Kemalasan, ya kan? Kemudian buat teman-teman semua, egois, ketidakpatuhan, tidak mau mendengar, ya kan? Kemudian banyak hal lagi seperti kedagingan kita. Itu dia. Ya, mungkin teman-teman saat ini di rumah, ya kan, kalau disuruh mama sama papa, kerjakan dulu, Butet, Ucok, kerjakan dulu pekerjaanmu. Nantilah Pak. Itu adalah salah satu bentuk iblis, ya, menyesatkan kita. Kenapa? Kita tidak mau mendengar, kita tidak mau melaksanakan, kita menuduh pekerjaan kita. Jadi roh-roh yang seperti itu yang harus kita lawan, teman-teman semua. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bagaimana kita menang, dan rahasia pertama adalah melalui Kristus, maka poin yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghadapi musuh tadi yang tidak kelihatan itu. Selain kita sudah tahu bahwa Kristus sudah membebaskan kita, dan kita tahu musuh kita itu tidak kelihatan, dan musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya apa? Dia siap menerkam kita, dia siap menerkam di mana kita lemah. Oleh karena itu kita harus kuat. Kenapa? Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan menurunkan rohnya dan firman-Nya. Ya, kita hidup oleh roh. Ya. Bagaimana roh itu? Kita harus kembangkan dengan apa? Dekat kepada Dia yang memberikan kemenangan itu. Baca firman Tuhan, pergunakan waktumu yang ada, jangan sia-siakan. Jangan saat ini dengan daring di rumah, teman-teman pada habiskan waktu setelah belajar, oh udahlah kerjakan pekerjaan seperti bermain-main, main handphone, main game dan segala macam, sehingga apa? Terbuang sia-sia semua. Jangan, ya kan? Karena nggak ada ilmu yang bisa diambil di situ. Karena kalau kita banyak bermain-main, Tuhan katakan apa? Yang datang ada kesusahan. Oleh karena itu, mulai sekarang teman-teman lakukan satu perubahan dalam hidup teman-teman. Contohnya, ya kan, biasanya dulu mama papa yang bangunkan, sekarang coba bangun sendiri. Dan setelah bangun sendiri, apa yang teman-teman harus lakukan? Coba bersihkan tempat tidurnya, mulai dari awal, ya kan? Jangan lupa berdoa, ya kan? Kalau nanti petugas rumah sudah selesai, oh lagi bosan, ambil gitar kalau punya gitar, ada alat musik di rumah, keyboard, mainkan pujian buat Tuhan. Atau mendengarkan lagu-lagu pujian buat Tuhan. Atau punya waktu baca Alkitab, ya, baca Alkitab. Sehingga apa? Kita membangun roh kita semakin bertumbuh dan siap menghadapi musuh yang tidak kelihatan, iblis itu. Supaya apa? Supaya kita keluar menjadi pemenang luar biasa. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua pada hari ini. Saya percaya teman-teman pasti diberkati, diurapi dengan kuasa Tuhan. Karena kita tahu siapa sumber memberi kemenangan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kita mendekat kepadanya, sumber kemenangan itu. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, ada ayat hafalan untuk teman-teman semuanya. Kita ambil ayat hafalannya dari Roma, ya. Tadi kita buka Roma 8 ayat yang ke-37, ya. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Jadi saya harapkan semua teman-teman Joy Kids yang menyaksikan ini, ingat, jangan malas, karena kemalasan itu dari si iblis. Jadi ini ayat hafalan
dikerjakan dan dikirim ya teman-teman. Ada alamat WA kita, kemudian ada Instagram kita atau di Facebook sekolah minggu kita. Jangan lupa dikirim ya. Jangan makin merosot, harus semakin meningkat ya. Ini ayat hafalnya luar biasa, karena ketika kita menghafalnya, kita menjadi mengimani ya firman itu hidup di dalam kita. Amin. Kita bersatu dan doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan, dan kami sangat diberkati Tuhan. Benar bahwa Allah itu Tuhan untuk memberikan kemenangan bagi kami. Dan benar juga bahwa iblis tidak puas. Iblis seperti singa yang mau mencari kelemahan kami supaya kami kembali lagi ke dalam kuasanya. Tuhan, tolong kami supaya hari-hari ini semua teman-teman Joy Kids dimanapun berada tetap memberikan waktu, menjadikan waktu, dan mereka tidak hidup dalam daging. Mereka semangat mau belajar, semangat membantu orang tua mereka Tuhan. Baik mereka membersihkan rumah mulai dari sekarang, tempat tidur, buku-buku mereka Tuhan, dan mulai mau belajar Tuhan. Tidak terfokus kepada handphone dan permainan segala sesuatunya, tapi biarlah mereka semakin rajin Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami berdoa agar kiranya COVID ini Tuhan 19 dapat berlalu, dan kami ketika nanti akan kembali sekolah semua dalam keadaan sehat dan juga semakin lebih berprestasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Oke teman-teman Joy Kids, sebelum kita memberikan persembahan, kita punya ayat powerful nih minggu ini. Dari mana ayatnya? Kita boleh sama-sama baca ya Miss? Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wah, teman-teman Joy Kids, jangan lupa ayat ini boleh dihafal dan dibaca supaya kita sama-sama diberkati. Nah, kita mau kasih persembahan nih seperti biasa. Ada 2 cara loh Miss Lena untuk kita kasih persembahan. Yang pertama gimana tuh? Yang pertama kita transfer bank atau scan kode QR yang QR. ada di layar ini. Ya. Yang kedua teman-teman Joy Kids boleh mengumpulkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop, lalu kita boleh antar ke gereja di minggu depan atau minggu kapan saja kita bisa mengantarnya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu. Miss Lena pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah disampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mengumpulkan persembahan ya Tuhan, berkatilah persembahan kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan keikhlasan hati. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman Joy Kids, sebelum kita berpisah, Miss Artika dan Miss Lena mau ingatin nih buat teman-teman Joy Kids ya kan Miss Lena, bahwa kita harus tetap apa Miss? Menjaga kesehatan dengan cara 3M. Apa itu? Pertama, memakai masker. Ya, kalau kita keluar rumah atau kemana-mana kita wajib memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan sesering dengan mungkin ya Miss. sabun. Iya, benar-benar. Yang ketiga Miss. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak, kayak kita nih terpisah jarak. Nah teman-teman Joy Kids, kemanapun kita pergi harus ingat protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Nah sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa ya. Semua tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami sudah datang memuji, memuliakan nama Tuhan, menari-nari bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap apa yang kami lakukan hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Engkau tersenyum melihat setiap kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik,
Kami rindu Tuhan terus berdoa bagi tempat kami di mana kami berada, bagi kota kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati dengan kasih-Mu, biarlah kiranya damai-Mu tetap tinggal bagi kami. Bahkan kami rindu Tuhan pemulihan semakin terjadi di tengah-tengah kota kami, bahkan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan Engkau mencurahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami, Engkau mencurahkan hujan keselamatan, hujan pemulihan bagi bangsa negara kami, sehingga kami rindu Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia diselamatkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap teman-teman Joy Kids yang mungkin mereka masih dalam keadaan susah atau bagaimana keadaan mereka. Tuhan yang senantiasa ada bagi mereka, Tuhan yang memberi kekuatan yang baru, Tuhan yang memberi sukacita, Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah bagi mereka. Papa mama mereka juga Tuhan berkati setiap apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan buat semuanya berhasil dan beruntung, sehingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan diberkati dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat dan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.